balik lagi akhirnya ke segmen Coffee Time di YouTube aku. Kali ini aku lagi nyobain cafe baru yang enak banget, lumayan tempatnya cozy, lagu-lagunya juga enak-enak banget. Terus aku tadi pesan Vienna Coffee, aku mau sambil minum dulu kopinya. Jadi hari ini aku mau bahas tentang topik yang nggak ada habisnya aku bicarakan baik di Instagram maupun di sosial media aku yang lain, karena topik ini yang selalu ditanyakan dan memantik diskusi panjang dalam kehidupanku paling nggak 5 tahun belakangan ini, yaitu topik tentang pernikahan. Nah, aku nggak tahu apa aja poin-poin yang bakal aku bicarain di video ini, jadi bakal ngalir aja gitu sesuai dengan yang aku ingat dan beberapa hal yang juga jadi catatan aku belakangan ini, terus yang aku sempat share juga sedikit di Instagram, itu yang aku bakal bicarakan di video kali ini. Poin pertama adalah tentang gimana sih caranya menentukan kita tuh siap untuk menikah. Kalau menurut aku nih, sebelum kita memutuskan untuk menikah, ada baiknya atau bakal lebih bagus banget kalau kita tuh sebagai individu udah around dan lengkap sendiri dulu gitu. Aku ambil pengalaman ini dari pribadi aku dan juga mungkin sedikit aku sharing tentang Kak Bel, meskipun dianya nggak ada di sini dan mungkin dia juga nggak bakal mau cerita banyak tentang ini, tapi aku sedikit banyak kan tahu gitu ya tentang dia juga gitu. Sorry, ini ada yang bikin smoothie agak ramai. Melanjutkan yang tadi, aku dan Kak Bel tuh ketika kami memutuskan untuk akhirnya menikah, kami itu berada di fase yang nggak harus banget menikah gitu loh malahan. Jadi kami tuh menikah karena memang kami mau untuk melanjutkan hidup berdua satu sama lain, dan kami merasa keputusan itu bakal jadi baik untuk kehidupan kami ke depannya, ketimbang ada embel-embel kayak yang harus menikah karena ekspektasi sosial, harus menikah karena umur, harus menikah karena yang lain-lain gitu. Itu nggak sama sekali, karena secara circumstance-nya atau keadaannya waktu aku menikahkan, kalau aku tuh menikah di usia yang relatif muda. Aku menikah umur 21 tahun, tepat 10 hari setelah aku berulang tahun yang ke-21, yang itu juga dianggap oleh banyak orang waktu itu sangat terlalu muda sekali, apalagi waktu itu aku masih kuliah semester 5. Jadi banyak juga orang yang orang luar ya, ini yang tanya kayak, sayang banget sih kok nggak nanti aja lanjut kuliah dulu sampai selesai baru nikah, ntar takutnya kuliahnya terganggu loh, ntar kuliahnya nggak selesai loh. Ada banyak tuh omongan-omongan yang kayak begitu. Tapi alhamdulillahnya aku didukung penuh oleh keluargaku, tentu aja waktu itu ayah dan mamaku yang juga pelaku nikah muda juga, jadi nggak masalah gitu kan, biasa aja gitu. Yang penting akunya siap gitu. Nah, kalau Kak Bel itu ada di spektrum yang berkebalikan sama aku, lumayan jauh. Jadi dia itu waktu menikah sama aku usianya sudah 27 tahun. Secara usia dia juga sudah di fase yang teman-temannya itu udah hampir semuanya udah nikah, bahkan ada yang udah punya anak 2. Jadi istilahnya dia termasuk di usia yang udah matang gitu. Bahkan orang-orang tuh yang kayak udah mulai mendorong dia kayak, cepetan nikah ntar keburu tua loh, cepetan nikah ntar kesenangan single loh, yang kayak gitu. Jadi istilahnya kalau soal menikah, aku tuh yang belum banget harus menikah kondisinya waktu itu. Ini secara konstruksi sosial ya terutama. Dan Kak Bel itu yang udah kayak ya udah dia udah lama aja gitu, memang nggak mau menikah yang sesuai dengan mungkin umur normalnya laki-laki menikah, biasanya umur 24 atau 25 tahun gitu, karena dia udah melalui usia itu gitu. Jadi kami waktu ketemu itu memang bener-bener ya kalau dibilang bucin gitu kan, jadi karena emang kenapa kita nikah ya karena bucin aja gitu satu sama lain, dan memang kami berdua merasa menikah insya Allah bakal membawa kebaikan untuk hidup kami berdua. Jadi istilahnya itu yang perlu digarisbawahi pertama, bahwa menikah tuh baiknya jangan pakai alasan ya karena aku harus menikah gitu, karena kita tuh sebenarnya nggak harus menikah gitu kalau menurut aku ya. Dan daripada kita tuh harus menikah karena
paksaan atau karena kondisi tertentu atau situasi tertentu yang membuat kita tertekan ataupun terpaksa, itu tuh bakal berat banget pasti ngejalaninnya, dan kita sebagai manusia juga nggak bakal se-enjoy itu ngejalaninnya kalau misalnya emang karena paksaan atau karena cuman harus gitu. Jadi menurut aku menikah itu alasannya memang harus lebih dari sekedar ya karena menikah itu keharusan gitu, karena nggak harus, itu menurut aku. Yang kedua adalah terkait beberapa DM ataupun komentar yang sering aku dapat belakangan ini, terutama dari teman-teman baru aku yang baru ngikutin aku setahun 2 tahun belakangan ini gitu kan. Nah, terutama sejak aku pindah ke Australia, aku memang secara gamblang bilang dan juga sharing bahwa aku memang sekarang itu full time wife, ikut suami pindah ke Australia, dan baru aja aku kuliah lagi, tapi tetap kegiatan utamaku adalah sebagai full time wife. Nah, aku tuh sering dapat pertanyaan tentang gimana sih caranya dapat suami yang ngajakin kita pindah ke luar negeri tapi nggak boleh. Jadi kenapa aku point out ini, karena aku tuh nggak sekali 2 kali dapat pertanyaan kayak gini gitu. Aku kayak agak ngakak sih gitu ya, karena aku nggak tahu gitu. Maksudnya kalau dibilang aku keluar negeri pindah menetap di Australia sekarang ini ikut suami, ya benar, tapi perlu digarisbawahi bahwa jauh sebelum aku menikah, yaitu sejak aku umur 14 tahun, sejak aku baru lulus SMP, aku tuh udah punya keinginan untuk tinggal menetap di luar negeri nantinya, baik kuliah ataupun bekerja gitu. Dan sejak umur 14 tahun juga aku udah ikut berbagai program exchange, volunteering ke luar negeri. Jadi itu menggambarkan bahwa tinggal di luar negeri itu sebenarnya buat aku adalah tujuan dari lama banget gitu. Kalaupun aku nggak menikah, aku juga bakal tetap mengusahakan untuk bisa bekerja ataupun sekolah di luar negeri. Misalnya aku tuh nggak ketemu sama Kak Bel 5 tahun lalu gitu. Aku bakal menyelesaikan kuliahku, aku bakal internship di Swiss ataupun di Jerman, dan akan mengusahakan untuk bisa dapat pekerjaan tetap di sana dan menetap di sana gitu. Nah, karena kemudian aku ketemu dengan Kak Bel, maka ganti aja sedikit gitu tujuannya. Jadi aku ke Australia karena aku ngikut dia gitu kan di Australia gitu. Yang nanti aku akan ceritain juga deh kenapa pertimbangannya akhirnya kenapa aku dan Kak Bel milih Australia, tapi nanti di poin selanjutnya. Nah, tapi intinya menurut aku tuh kalau kita tuh pengen sesuatu apapun itu dalam hidup, ada baiknya kita usahain aja sendiri tanpa mengharapkan orang lain yang ngewujudin gitu. Maksudnya kenapa harus nunggu kayak aku gimana ya caranya aku tuh dapat suami yang bisa ngasih aku ini itu, dibanding gimana ya caranya aku bisa mencapai apa yang aku inginkan untuk dapat atau beli atau memutuskan keputusan-keputusan hidup ini dan itu gitu. Kayak menurut aku sih kita usahain sendiri aja gitu, kita jadi berdaya, kita maksimalkan potensi diri kita kerja keras, kita cari jalannya sendiri. Karena menurut aku kalau misalnya kita cuma gantungin ke orang lain, harapan-harapan kita itu bakal gede banget gitu loh kemungkinan untuk kecewanya, karena terwujudnya keinginan kita tuh jadi bukan di tangan kita, bukan kita yang handle, bukan kita yang perjuangkan gitu. Dan kepuasannya ketika kita bisa mencapai itu juga bakal lebih satisfying gitu loh. Dan itu juga yang terkait juga ya, ini berkaitan dengan poin yang sebelumnya, bahwa menurut aku sebelum menikah kita tuh harus udah kenal banget sama diri kita sendiri dulu. Istilahnya sebelum aku pindah diajakin suami ke sini, aku jadi ibu rumah tangga, aku bisa menikmati hari-hariku dengan yang ngopi-ngopi kayak gini dan bikin konten. Aku tuh sebelumnya udah keliling ke belasan negara sebelum aku akhirnya ketemu Kak Bel di Vietnam, dan kemudian akhirnya kita menikah, kemudian akhirnya kita pindah ke sini. Semua itu tuh kayak jadi satu rangkaian dari proses panjang yang udah aku alamin dalam hidup aku gitu. Dan aku juga udah ngalamin banyak banget hal sebelum aku akhirnya hidup sama Kak Bel di sini. Bahkan bisa aku bilang istilahnya aku nggak akan bisa jalani hidupku sesiap dan sebaik sekarang ini di sini bersama Kak Bel kalau aku nggak sebelumnya punya pengalaman yang belasan negara ini dulu nih aku jalanin
sendiri, aku traveling kemana-mana sendirian, perempuan berhijab, aku tinggal di Eropa 1 tahun, aku sekolah di sekolah negeri yang bahasanya tuh harus aku pelajarin dari nol, aku harus tinggal di rumah host family, yang mana pastinya di situ aku butuh banyak penyesuaian yang pastinya berat di awal-awal, sampai akhirnya kami jadi keluarga yang benar-benar dekat, sampai ketika aku menikah pun mereka mau datang jauh-jauh dari Swiss ke Indonesia. Semua itu akumulasi dari berbagai pengalaman dalam hidupku yang akhirnya membawa aku sampai ke titik sekarang gitu. Jadi buat teman-temanku, terutama perempuan-perempuan atau mungkin adikku Tata dan adik-adikku yang lain juga yang seumur Tata yang lagi ngeliat video ini, kalian harus perjuangkan mimpi kalian sendiri, usaha kalian sendiri. Kita harus bisa berdaya, jangan ngandelin orang lain. Nah, poin ketiga dan mungkin poin yang terakhir, biar video ini nggak terlalu panjang, adalah kenapa aku dan Kak Bel akhirnya memilih Australia untuk tempat kami menjalani kehidupan baru dari nol dibanding negara-negara lain. Dan ceritanya ini tentunya bermula ketika pandemi. Nah, jadi kan ketika kami menikah, aku dan Kak Bel itu memang sudah punya proyeksi hidup jangka pendek, jangka menengah gitu ya. Jadi kayak 2 tahun, 3 tahun ke depan kita mau kemana, 5 tahun ke depan kita mau kemana, kayak begitu. Kita tuh udah ada proyeksinya. Dan justru pada awalnya Kak Bel tuh yang lebih banyak ngikut ke aku, karena yang punya berbagai macam proyeksi hidup secara mendetail tuh lebih ke aku gitu. Kalau Kak Bel mah dia kayak lebih ke santai dan jalani aja gitu. Jadi waktu itu aku udah punya proyeksi hidup, aku akan selesaikan dulu kuliahku, karena kan waktu aku nikah tuh aku masih semester 5, jadi aku masih punya sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun untuk menyelesaikan kuliahku gitu. Dan memang tujuanku, bahkan sebelum kenal Kak Bel pun, aku tuh bertujuan untuk menyelesaikan kuliah secepat mungkin, kemudian aku bakal ikut internship kembali ke Swiss. Kenapa ke Swiss? Karena aku kan sempat menjalani pertukaran pelajar di Swiss selama 1 tahun, jadi sedikit banyak aku sudah tahu sistem di sana tuh gimana, sistem negaranya, sistem sekolah dan juga kerjanya gimana. Dan yang pastinya aku punya kenalan host family di sana yang bisa jadi sponsor aku gitu. Jadi itu akan sangat memudahkan aku sekali untuk memulai karir-karir awal. Jadi proyeksiku adalah itu. Ternyata seperti yang aku udah sering cerita juga, aku pernah cerita ini di live Instagram, di Instagram story dan sebagainya. Pandemi dong, tahun 2020 awal pandemi, dan ya semua itu harus berantakan, rencananya gagal begitu saja karena semua border negara tutup. Dan Eropa itu termasuk yang tutupnya agak belakangan, tapi paling strict karena mereka tuh tampaknya tuh kenceng banget, covid hitnya tuh beneran kenanya keras banget. Jadi nggak ada satupun jalan yang bisa aku temukan waktu itu untuk masuk ke Eropa. Jadi sampai ketika akhirnya aku lulus pun sembari masih tetap bekerja di Wisma Jerman di kantor aku, dengan harapan pengalaman bekerja di kantor Wisma Jerman ini juga bisa bermanfaat untuk nantinya dapat internship di Swiss ataupun di Jerman. Aku tetap jalani pekerjaanku di kantor Wisma Jerman di Surabaya. Aku tuh nyari-nyari jalan untuk tetap internship nih ke Eropa, tapi sayangnya waktu itu gagal, nggak bisa. Nah, di waktu yang sama, Kak Bel waktu itu juga sedang mempersiapkan application dia untuk kuliah lagi ke luar negeri. Tapi waktu itu dia negaranya tuh nggak begitu spesifik. Dia itu apply ke Swedia, ke Hungaria, ada ke New Zealand juga. Tapi waktu itu dia belum orientasinya belum kerja nih, masih sekolah. Jadi kita tuh sama-sama bareng-bareng cari jalan. Sampai akhirnya aku udah kayak waktu itu stres dan hampir putus asa juga, kayak aduh kayaknya udah nggak mungkin deh ini, pupus deh kayak impian kita ke luar negeri. Kayaknya kita emang udah harus bikin plan kalau di Indonesia aja nih aku akan berkarir kayak gimana, apakah aku akan tetap di Surabaya, apakah aku akan pindah ke kota lain, mungkin ke Jakarta, mungkin kemana. Waktu itu udah kayak gitu aja gitu omongannya. Tapi Kak Bel akhirnya di akhir-akhir 2022 waktu itu Kak Bel tuh nemu jalan untuk ke Australia. Dia hopeful banget nih sama kesempatan ini gitu. Bahkan yang sampai bilang udah pokoknya aku cobain ini pasti bisa gitu. Nah, ini mungkin ada satu cerita yang kayaknya aku belum pernah ceritain. Jadi Kak Bel itu pertama kali dia apply untuk kerja di Australia itu dia sempat gagal yang pertama. Jadi ketika dia gagal itu kita yang kayak
aduh, kayak aku tuh sampai udah bilang ke dia kayak oke, aku kasih kamu waktu ya sampai akhir 2022. Kalau akhir 2022 kita tetap nggak dapet jalan, ini berarti aku nih yang mau nggak mau harus fight lagi untuk cari negara mana kita bisa pindah dan aku bisa mulai karir juga gitu di luar negeri kan. Kalau kamu nih nggak ketemu jalannya, aku nih berarti yang harus cari gitu kan. Tapi Kak Bel tuh kayak ngeyakinin aku kayak tungguin bentar, kasih aku waktu nih, aku yakin aku pasti bisa gitu. Dan alhamdulillah ternyata dia dapat visa ke Australia itu Desember 2022. Jadi beneran kayak pas banget mepet sama waktu yang aku kasih buat dia untuk ke luar negeri gitu. Dan alhamdulillah jadinya ya semuanya jadi dia yang ribet, dia yang ngatur, aku tinggal ngikut dia aja. Alhamdulillah bukan aku yang ribet harus urus semuanya. Dan memang pada akhirnya Australia jadi pilihan yang terbaik buat kami karena tentu aja waktu itu salah satu pertimbangannya adalah finansial, teman-teman. Jadi waktu itu aku dan Kak Bel udah mengkalkulasi, misalnya banget nih aku lanjut kuliah ataupun kerja di Jerman atau di Swiss atau di negara manapun di Eropa, Kak Bel itu nggak akan bisa secepat itu untuk dapat pekerjaan yang penghasilannya tuh cukup. Karena pertama dia nggak bisa bahasanya, kalau nggak bisa bahasanya di Swiss ya terutama, itu udah pasti 100% nggak bisa kerja. Jadi paling nggak harus bisa bahasa Jerman at least. Kedua, dia juga nggak punya kualifikasi yang cukup untuk kerja gitu. Mungkin bahkan waktu itu aku sama Kak Bel tuh udah menghitung kalau misalnya kita ke Eropa, mungkin Kak Bel tuh cuman bisa dapat penghasilan 1.000 euro aja per bulan tuh udah kayak alhamdulillah banget. Yang mana 1.000 euro tuh dikit dan gak cukup untuk hidup. Sedangkan kalau aku yang harus jadi tulang punggung itu juga agak berat, lumayan berat buat aku. Jauh lebih viable dan lebih kami pilih gitu ya waktu itu. Opsinya adalah Kak Bel yang harus lead, Kak Bel yang harus jadi tulang punggung, jadi sumber penghasilan kami yang utama itu harus dari dia gitu. Nah akhirnya di Australia alhamdulillah itu bisa terjadi gitu. Jadi di Australia inilah dia bisa bekerja sesuai dengan passion dia, dan alhamdulillah dia juga sudah pegawai tetap, jadi tenang juga, kami udah punya sumber penghasilan yang stabil. Dan aku ya seperti ini, aku kemarin alhamdulillah kita punya rezeki untuk aku ikut kuliah lagi gitu kan. Dan sambil aku yang belajar pelan-pelan untuk menata hidup lagi di sini di Australia. Aku harus memang belajar dari nol untuk cari kesempatan baru di sini, tapi aku lebih enjoy dan Kak Bel juga lebih enjoy begini. Dan kalau sekarang udah setelah setahun nih ya kami jalani tinggal di Australia, memang untuk saat ini disinilah pilihan yang terbaik buat kami gitu. Gitu aja dulu cerita hari ini karena kafenya kayaknya udah mau tutup juga. Aku mau lanjut jalan mungkin ke perpustakaan, di sebelah ini perpustakaan, dan sambil nunggu Kak Bel jemput aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.